senang dan bahagia. Perkenalkan, saya Rima Risling Putri dari SMA Negeri 2 Magelang. Saya CGP Angkatan 8. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1, Refleksi Filosofi Ki Hajar Dewantara. Dari pertanyaan pemantik, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kemudian apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang terakhir adalah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, saya percaya bahwa dengan tindakan-tindakan tegas dan menghukum siswa bisa merubah perilaku siswa. Siswa yang tadinya malas akan menjadi rajin, yang awalnya sering terlambat akan tertib, dan seterusnya. Tapi perubahan yang terjadi cuma didasari oleh rasa takut dan sifat sementara, bukan atas kesadaran pribadinya. Yang kedua, adanya dominasi guru dalam pembelajaran. Bahwa guru adalah pusat informasi dan segala pusat dalam pembelajaran di kelas. Akibatnya, motivasi belajar peserta didik rendah sehingga cenderung pasif. Ini merupakan contoh pembelajaran sebelum saya memahami konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang merubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini didasari oleh filosofi Ki Hajar Dewantara yang tertuang dalam kalimat Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, tut wuri handayani. Kalimat Jawa yang sangat bermakna filosofis ini mulai jarang dimengerti. Padahal kalimat ini masih sering terpasang di dinding-dinding sekolah, di poster-poster pendidikan. Saya menyadari bahwa pendidikan dan pengajaran dari ajaran Ki Hajar Dewantara tersebut sangat bagus sekali dilakukan di zaman sekarang. Memaknai kalimat tersebut menginspirasi saya untuk berbuat dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Seperti memberi contoh kepada lingkungan sekitar, apapun yang kita lakukan dan menjadi teladan bagi murid-murid. Seperti kalimat Ingarso Sung Tulodo. Aksi nyatanya seperti datang ke sekolah sebelum bel berbunyi, masuk kelas tepat waktu, berbicara dan bersikap berasaskan nilai-nilai Pancasila. Dengan begitu, murid akan melihat perilaku kita dan mencontoh hal-hal yang baik yang dibiasakan. Saya juga memberikan motivasi dan mengapresiasi murid-murid di kelas, seperti kalimat Ing Madya Mangunkarso. Contohnya, ketika ada murid yang merasa kurang bisa dalam memahami pelajaran sehingga nilainya jelek, saya tidak segan untuk mengulang pembelajaran dan memberikan keleluasaan murid untuk belajar sesuai gaya belajarnya, sesuai minat dan bakatnya. Tak lupa memberikan pujian-pujian kecil ketika mereka sudah mampu menuntaskan kompetensi. Juga mengapresiasi budi pekerti baik dari murid-murid sehingga suasana kelas nyaman untuk semua. Kemudian saya juga mendorong dan mensupport perbuatan dan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan hal-hal yang positif sehingga berdampak baik seperti kalimat Tutwuri Handayani. Contoh yang saya lakukan adalah dengan memancing pertanyaan sehingga murid mau dan mampu bertanya saat kesempatan diberikan, sehingga mereka lebih kritis dan mampu dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan, tak hanya dalam pembelajaran. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut beliau, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hal-hal yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah menerapkan konsep merdeka belajar dan mengutamakan aspek budi pekerti yang baik. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Hal yang dapat segera saya terapkan di kelas yang kedua, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, serta melibatkan murid dalam proses pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat murid.
Yang ketiga adalah menerapkan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia. Demikian yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah. Salam dan bahagia. Semangat Bapak Ibu guru hebat.